Presiden Soekarno nyaris tewas. Kisah heroik di balik percobaan pembunuhan sang proklamator saat sholat Idul Adha. Halo Sobat Cherry semua, jumpa lagi di tabloid Cek dan Recheck. Tahukah kamu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah mengalami percobaan pembunuhan saat sholat Idul Adha? Bagaimana Soekarno bisa selamat dari kejadian menegangkan ini? Yuk, kita simak kisah heroik Soekarno dan latar belakang peristiwa ini yang penuh kontroversi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bukan hanya dikenal sebagai proklamator kemerdekaan, tetapi juga pemimpin yang penuh kontroversi. Beliau beberapa kali menjadi target percobaan pembunuhan. Salah satu yang paling menegangkan terjadi pada saat sholat Idul Adha di tahun 1962. Pada tanggal 14 Mei 1962, umat Islam di Indonesia tengah merayakan Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Adha tahun itu dilaksanakan di lapangan rumput antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta. Presiden Soekarno, seperti biasa, hadir dalam sholat tersebut bersama para pejabat tinggi negara dan masyarakat umum. Suasana khusyuk menyelimuti jalannya sholat. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika terdengar suara tembakan bertubi-tubi. Para jemaah panik dan berhamburan mencari perlindungan. Ternyata, tembakan tersebut berasal dari arah belakang syaf sholat Soekarno. Pelakunya adalah seorang anggota Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, bernama Sanusi Firkat. Dia melepaskan tembakan dari jarak dekat, sekitar 5 hingga 6 meter, dengan tujuan untuk membunuh Soekarno. Beruntungnya, saat itu Soekarno sedang dalam posisi sujud dan tembakan-tembakan Sanusi Firkat meleset. Justru, tembakan tersebut mengenai beberapa orang di sekitar Soekarno, termasuk Ketua DPR Zainul Arifin yang terluka di bagian bahu. Melihat kekacauan, Soekarno yang baru saja selesai sujud langsung berdiri dan berlari ke arah mihrab. Tindakan sigap Soekarno ini membuat Sanusi Firkat kehilangan target dan tembakan selanjutnya kembali meleset. Pengawal Presiden yang sigap segera bertindak. Mereka berhasil menangkap Sanusi Firkat dan 3 orang lainnya yang terlibat dalam percobaan pembunuhan ini. Sanusi Firkat dan kawan-kawannya kemudian diadili dan dihukum mati. Percobaan pembunuhan terhadap Soekarno saat sholat Idul Adha ini dilatar belakangi oleh motif politik. DITII menentang kepemimpinan Soekarno dan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Peristiwa ini tentu saja menimbulkan kegemparan di masyarakat. Kepercayaan publik terhadap Soekarno semakin meningkat, dan mereka semakin mendukung kepemimpinannya. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi pengingat akan bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga stabilitas keamanan nasional. Percobaan pembunuhan terhadap Soekarno saat sholat Idul Adha merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang menegangkan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kisah heroik Soekarno yang berhasil lolos dari maut dan tetap tenang dalam situasi genting menjadi inspirasi bagi banyak orang. Peristiwa ini juga menjadi pengingat penting tentang bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga toleransi dan persatuan bangsa. Kita harus selalu waspada terhadap segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kisah Soekarno yang nyaris dibunuh saat sholat Idul Adha adalah contoh nyata dari kegigihan dan keberanian seorang pemimpin. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjauhi segala bentuk radikalisme dan intoleransi. Kisah percobaan pembunuhan terhadap Soekarno saat sholat Idul Adha tahun 1962 ini tidak hanya menegangkan tetapi juga penuh inspirasi. Keberanian dan ketenangan Soekarno dalam menghadapi ancaman nyata menunjukkan karakter seorang pemimpin sejati. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga persatuan dan menolak radikalisme. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak yang tahu. Like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan update dari tabloid Cek dan Recheck. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Cek dan Recheck.